Siaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Masih bersama ini pagi hari ini kita di Dialog Interaktif Hai Bali Ken Ken. Pendengar Pro 1, sudah hadir 3 narasumber di studio Pro 1 RRI Singaraja. Jadi kita akan membahas terkait dengan topik target medali Asia, strategi dan persiapan atlet PBFI Buleleng. Pendengar Pro 1, jadi atlet-atlet Persatuan Binaraga Fitness Indonesia atau disingkat dengan PBFI Buleleng ini tengah mematangkan berbagai persiapan untuk menghadapi kejuaraan Asia. Tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, para atlet juga dituntut memiliki disiplin tinggi dalam latihan, pengaturan nutrisi, hingga kesiapan mental untuk bersaing dengan atlet terbaik dari berbagai negara. Lalu sejauh mana persiapan yang telah dilakukan, serta strategi apa saja yang diterapkan untuk meraih hasil maksimal? Bagaimana juga peluang atlet Buleleng membawa pulang medali dari ajang bergengsi tingkat Asia. Sudah hadir 3 narasumber di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak Imade Widya Sepas Putra selaku Ketua Umum PBFI Buleleng. Kemudian ada juga Bapak Widi Sandiade selaku Sekretaris Umum PBFI Buleleng, dan satu lagi ada Bapak Putu Wardike selaku Binpres dan Head Coach PDFI Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih, Bapak-bapak kabarnya sehat pagi hari ini? Sehat selalu. Sehat. Sehat. Nggih, semangat. Apalagi sudah rutin berolahraga. Jadi pagi hari ini Eni dikeroyok rasanya nih. Ada 3 bapak-bapak yang menemani gitu nih. Kira-kira siapa yang membacking di belakang ini nih? 3 in 1. 3 in 1 ya. Oke. Baik. Jadi pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan target medali Asia. Jadi strategi dan persiapan atlet PBFI Buleleng seperti apa nih? Karena akan mengikuti ajang bergengsi. Mungkin siapa dulu yang akan memaparkan terlebih dahulu? Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Eni dan juga pendengar dari RRI Singaraja. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya sebagai Ketua PK PBFI Buleleng, ya. Jadi hari ini saya hadir di sini bersama dengan Sekum dan juga pelatih kepala daripada PBFI Buleleng. Ya. Jadi kami dari PBFI Buleleng memang betul seperti Ibu informasikan tadi, ada 2 atlet kami yang akan kami
diberikan kesempatan untuk menjadi wakil Indonesia yang akan bertanding di kejuaraan Asia di 2026 nanti. Ya. Itu ada 2 atlet, yakni yang pertama adalah Komang Gading Darmawan, itu akan bertanding di kelas binaraga 75 kg. Dan yang kedua adalah Dewa Putu Bayu, ya, itu akan bertanding di men atletik fisik up to 175 cm. Jadi itu akan 2 atlet itu nantinya akan bertanding, yang dimana dulunya rencana pertandingan itu ada di Selangor, Malaysia, untuk kejuaraan Asia dari tanggal 4 sampai 10 Agustus 2026. Dipindahkan, Bu. Jadi dipindahkan ke Bangkok, itu berubah jadwalnya dari tanggal 22 sampai dengan 28 September 2026 nantinya. Ya. Berarti mundur pelaksanaannya, Mundur Pak. 1 bulan, Bu. Yang awalnya kan di Agustus, kemudian Bu. digeser karena tempatnya juga pindah. Yang awalnya dari tadi di Malaysia. Awalnya di Malaysia Selangor. pindah ke Thailand. ke Thailand, ke Bangkok, Pak, ke ya. Bangkok, ya. Iya. Jadi ada yang terpilih 2 Ya, atlet jadi, dari Buleleng, Pak, nggih, yang akan menjadi wakil Indonesia mewakili nanti. Indonesia. Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Pak, gimana nih proses awal hingga atlet tersebut terpilih mewakili Indonesia? Ya, jadi proses awalnya itu atlet ini adalah yang memang dia bertanding di kejuaraan Porprov kemarin, Bu, 2025 yang diselenggarakan di Badung. Ya. Jadi atlet Komang Gading Darmawan ini di kelas 70 kemarin dia bertanding di Porprov kelas 70, itu meraih medali emas, Bu, untuk wakil daripada Kabupaten Buleleng. Sedangkan untuk Dewa Putu Bayu kemarin di men atletik fisik itu meraih medali perak, Bu. Di Porprov kemarin. Nah, dari prestasi itu dan juga prestasi sebelum Porprov dan juga selama ini, jadi mungkin dari PB pusat dan juga Pemprov PBI Bali itu memantau setiap atlet yang memang berpotensi ya untuk bisa menjadi wakil Indonesia. Nah, Astungkare kami 2 atlet kami diberikan mandat untuk bisa menjadi wakil Indonesia nanti untuk bertanding untuk membawa nama Indonesia. Nah, mengenai target mungkin, Bu, ya kami juga berharap atlet ini bisa tampil maksimal dulu, ya, benar-benar sesuai dengan apa yang dia miliki secara maksimal, ya. Dan nantinya kami berharap juga meraih prestasi yang terbaik yang bisa membawa nama Indonesia, nama Bali, dan nama Buleleng khususnya bisa mengharumkan nama negara dan juga nama daerah. Nah, kalau boleh tahu, Pak, sebelumnya apakah 2 atlet ini sudah pernah ikut kejuaraan nasional? Jadi untuk 2 atlet ini khususnya Dewa Putu Bayu, Bu, di 2025 kemarin itu dapat bertanding di kejuaraan dunia, Bu. Oh, sudah dunia. Ya, kejuaraan dunia itu jadi pas saya juga bisa mendampingi kejuaraan dunia itu WBPF yang diselenggarakan di Batam, Bu. Oh, di Batam. Iya, di Batam kemarin di 2025 kemarin, karena juga itu pesertanya dunia, ya. Ada 68 negara yang bertanding di sana. Jadi atlet kami pada saat itu masih belum bisa untuk menembus babak final, Bu. Ya, itu 1 atlet dari Buleleng yang menjadi wakil Indonesia kemarin. Oh, satu-satunya, Pak, nggih. 1, Bu, dari Buleleng yang bisa tampil di kejuaraan dunia kemarin. Tapi karena persaingan yang begitu ketat, benar. ya, karena itu sudah level dunia. Ya, benar. Jadi mungkin nanti kita coba lagi untuk di event berikutnya. Mudah-mudahan di kejuaraan Asia ini, kita bisa memberikan yang terbaik nantinya. Berarti ini baru pertama kali, Pak, nggih. Pertama kali kan atlet Nike ikut di pertandingan kelas dunia. Kalau sekarang kan di kelas Asia. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin nanya sama Pak Putu dulu. Oke. Biar nggak bengong Pak Putu gitu. Siap. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Putu, sejauh mana progres persiapan atlet saat ini? Baik, mungkin terkait dengan latihannya ya, atau gimana? Karena dari kami atlet tersebut, karena mereka itu adalah seperti army readiness, ya. Jadi selalu siap tampil di setiap kejuaraan kalau mewakili Indonesia sekarang, benar. atlet kita dari Buleleng. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketum, karena Bapak Ketum juga tidak membebani sebuah target, tetapi selalu Pak Ketum itu menekankan disiplin. Benar. Jadi disiplin, latihannya yang maksimal, ya. Setelah itu nutrisinya juga, karena di sini yang sangat-sangat menentukan itu kadang-kadang di nutrisi. Kesalahan makan atau mungkin kita tidak disiplin, ya. Nah, di sana letaknya kadang-kadang sudah hanya bisa di peak week-nya itu bisa di 1 hari atau 1 jamnya aja. Kalau kita tidak disiplin di masalah nutrisi, itu akan bisa merubah semua.
tubuh kita. Walaupun kita persiapannya itu udah lumayan lama. panjang ya, tetapi Benar. kesalahan sedikit. Di sini atlet kadang-kadang ditekankan disiplin. Makanya Pak Ketum selalu wanti-wanti saya sebagai seorang pelatih nih. Iya. Pak Putu tolong awasi nutrisinya, tolong awasi latihannya. Iya. Dari pengalaman mereka seperti Dewa Bayu karena dia sudah punya pengalaman, tetapi juga dia punya keuntungan di dalam persiapan ini. Tapi saya percaya, saya yakin mereka itu apalagi latihannya mereka, saya tahu nih atlet-atlet ini disiplin nih. Disiplin. Karena apalagi dia itu adalah atlet-atlet yang kemarin mewakili dan dapat medali juga. Ya seperti Gading itu sebagai binaraga karena dia punya keuntungan nih. Karena kemarin dia di 70, sekarang dia di 75, dia bisa mengimprove lagi ototnya untuk tampil di kejuaraan Asia ini. Iya. Berarti dari segi nutrisi makanan itu emang harus benar-benar terkontrol. Ya, apalagi sekarang kan mengingat hari raya Pak ya. Iya. Tolong nih Pak Ketum. Hati-hati nih. Hati-hati dari jam 7 alarm dinyalakan kenten nih. Diwanti dulu untuk Bayu namanya atletnya nih. Bayu sama Gading tolong ya. B2-nya disingkirkan dulu. Bab satunya di Iya. Sayur dulu lebih banyak gitu. Tapi mereka dari memang dia sudah punya jiwa atletik. Jiwa atlet ya. Mereka itu tidak akan tergoda dengan makan makanan begitu. Iya. Apalagi tadi Pak Putu juga bilang salah makan sedikit ambiar Jadi semuanya. seperti itu. Jadi kasihan nanti latihannya yang sudah berbulan-bulan pasti Pak nggih. Iya, Karena benar. apalagi persiapan untuk ke Asia ini kan Asia ini, waduh, yang bergengsi gengsi banget deh, nggih. gengsi. Apalagi ke Bangkok nanti wah. Itu poin plusnya. Iya. Dapat bonus ke Bangkoknya kenten nggih. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Putu, latihannya ini udah disiapin dari berapa bulan ini? Wah, udah hampir 1 tahun ini udah. setahun. Iya, habis Prop ini mereka nggak santai-santai nih. Nggak santai nih. Karena udah dari kalender, karena kita di sini Pak Ketum kan update terus nih, terus setiap kalender nih di mana. Beliau selalu nih share ke kita. Saya aja kadang-kadang nggak tahu ada. Pak Ketum udah tahu ada kalendernya itu, makanya dari sana atlet itu udah betul-betul siap-siap. Ini kalender ke sini, ini kalender ke sini, jadi seperti itu. Oke, semua sudah terjadwal. Udah terjadwal, ya benar. Mungkin dijadwal sama Pak Sekretaris kali ya. Nah, kalau dari Pak Sekretaris sendiri nih, dukungan-dukungan seperti apa yang diberikan kepada kedua atletnya tersebut? Baik, terima kasih Bu Eni. Sebelum saya menjawab, izinkan saya menyampaikan salam olahraga dulu. Salam olahraga. Jaya. Buleleng Paten Tangguh Juara. Oke, luar biasa. Tetap semangat Ibu. Ya, baik, izin Ibu mau menjawab bahwa kami di kepengurusan pertama saya sebagai sekretaris umum tentu sangat bangga dan memberikan apresiasi terhadap kedua atlet kami. Jadi dukungan-dukungan yang kami berikan Astungkare, kita telah memberikan suatu bantuan dan support kepada mereka, dan Astungkare tahun ini dengan dana yang telah diberikan oleh KONI Kabupaten Buleleng. Jadi apa yang menjadi hak atlet itu telah kita berikan sampai saat ini. Jadi kebutuhan apa yang mereka perlukan, kita tetap support sampai hari ini. Jadi tidak ada masalah untuk kebutuhan dari kedua atlet ini. Jadi kami selaku pengurus dan juga izin dari Pak Ketua Umum mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak KONI Buleleng, dalam hal ini Bapak Ketua Umum KONI yang sekaligus juga sebagai Wakil Bupati, kemudian Ketua Harian Pak Sekum KONI Buleleng yang selalu memberikan support, dukungan dan memotivasi atlet-atlet kami di Binaraga Buleleng. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan teman-teman di atlet, kita selalu support dan kita gerak cepat itu. Jadi kita tidak bisa menunda-nunda lagi karena itu memang kebutuhan dari mereka untuk melakukan suatu pelatihan yang disiplin dan memang tujuannya untuk mencapai suatu prestasi. Iya benar, jadi biar lebih optimal. Jadi dukungan dari Pak Sekretaris juga harus satset. Iya, gerakan cepat satset. Sekarang kan istilahnya satset gitu. Nggak boleh leye-leye. Oke. Nah, kalau dari Pak Made sendiri nih, tadi kan Pak Putu juga bilang dari Pak Made nggak ada target, yang penting disiplin gitu. Tapi kan kita nggak boleh tutup mata kan Pak ya. Yang namanya target itu memang harus selalu ada, apalagi di dunia olahraga kan Kenten. Nah mungkin dari Pak Made sendiri gimana nih target terkait dengan kedua atlet ini yang sudah terpilih? Iya, jadi yang pertama Bu, jadi saya juga
yang pertama sekali itu merasa bangga sekali Nggih, yang pertama, ya. benar. Atas sudah perjuangan atlet selama ini akhirnya mereka bisa menjadi wakil Indonesia. Benar. Itu yang pertama. Itu kebanggaan buat saya dan juga mungkin pengurus dan pelatih semuanya. Bu. Dan yang kedua juga mengenai target. Pasti kami di pengurus menginginkan atlet itu meraih prestasi yang terbaik. Tapi secara pribadi saya juga atlet ada target, Bu, ya. Cuma dalam artian kita inginnya step by step dulu, Betul. Bu. Karena dalam binaraga ini kan istilahnya semua dalam kondisi yang terbaik. Karena dalam artian dia nanti akan menonjolkan ototnya semuanya, ya Bu, ya. Jadi mungkin semuanya akan kondisi terbaik. Tapi kami target itu yang pertama mungkin nanti ada di bawah penyisian, ya. Dengan sekian negara, dengan sekian peserta, mungkin dengan puluhan peserta, nanti saya targetkan dulu masuk di mungkin ada, kalau memang ada prejajengnya 10 besar atau 15 besar, saya target masuk di sana dulu atlet saya, Bu. Nanti kalau memang dia bisa tampilkan yang terbaik di sana, mudah-mudahan bisa tampil di final. Nah, nanti setelah mungkin Astungkare bisa masuk final, saya berharap atlet ini bisa meraih podium. Ya, jadi mudah-mudahan target itu bisa tercapai dengan segala perjuangan yang sudah kami lakukan, karena di cabur binaraga ini memang persiapan itu tidak bisa main-main, Bu, ya. Ya, karena persiapan mereka itu dalam satu event itu minimal 5 sampai 6 bulan, Bu, kadang-kadang, Bu, karena untuk persiapan mereka. Jadi mereka itu memang betul-betul fokus, ya, dari latihan, pola makan, dan juga nanti pola tidur, Bu, dan juga nantinya mungkin dari suplemen apa dan sebagainya, Bu, ya, karena persiapannya matang sekali, karena prosesnya mereka untuk bisa bertanding itu kan dari proses bulking, Bu. Jadi untuk bulking, yang kedua diet, yang ketiga nanti ada cutting, Bu. Nah, cutting ini mungkin 1 bulan atau 2 minggu menjelang lomba mereka sudah dalam artian memang dalam kondisinya harus kondisi puncak, Bu. Ya, dan juga nanti di sana kadang-kadang atlet karena sudah mengalami diet panjang, Bu, itu kadang-kadang mereka terbawa dengan stres, Bu, ya. Ya, emosinya tinggi. Jadi kami yang mendampingi nanti siapapun nanti mungkin sudah mengerti dengan kondisi atlet seperti itu. Jadi nanti seperti Pak Putu pelatih kami bilang, karena kadang-kadang atlet persiapan sekian bulan hanya salah makan 1 hari menjelang lomba besok, Bu, itu di event seperti itu bisa habis semua, Bu. Jadi apa yang sudah kita kondisikan itu nanti pada saat tampil memang kadang-kadang di luar daripada apa yang kita inginkan, Bu. Di luar expect, di luar expect, karena kondisinya kan jauh berbeda. Pada saat kita lihat mungkin dia persiapan latihan dengan segala kondisi yang sudah terbaik, tapi karena mungkin lengah atau bagaimana, salah makan atau bagaimana pola makannya untuk di peak week itu, jadi kadang-kadang bisa 180 derajat itu bisa berubah. Ya, jadi memang hati-hati sekali, Bu. Apalagi terkait dengan cuaca, Pak. Ya, karena atlet binaraga itu kadang-kadang kan memang dia dalam artian cutting air, Bu. Ya, untuk cut. Jadi ya 1 hari atau 1,5 hari menjelang lomba kadang-kadang mereka sudah mengurangi. Jadi untuk air yang masuk ke dalam tubuhnya, ya mungkin kalau masalah teknis seperti ini pelatih kami yang tahu, Bu, ya. Iya, benar. Kalau saya nanti juga ini nanti di Forprov 2027 kita sebagai tuan rumah, Bu, ya, jadi kita bisa informasikan di sini kami mempunyai suatu target tim. Ya, target tim yang mungkin mungkin orang menganggap kami jumawa, tapi bagi kami target tim itu adalah realistis, Bu. Benar. Karena kami adalah ingin menjadi juara umum nantinya, Bu, di Forprov 2027 dengan segala yang sudah kita persiapkan dari atlet dan juga kelas yang kita ikuti, ya. Mudah-mudahan semua bisa menampilkan terbaik. Saya tidak ingin atlet itu nanti mungkin disaksikan oleh daripada Bapak Bupati, Pak Wabub sekaligus Ketua KONI dan juga pengurus KONI yang lainnya tampil mengecewakan, Bu. Saya minta atlet tampil maksimal mungkin untuk Forprov 2027 nanti sampai kejuaraan Asia dan kejurnas nanti, ya. Kita ingin atlet fokus untuk di Forprov 2027, Bu. Ya. Iya, karena memang seperti tadi Pak Putu bilang juga persiapan itu tidak main-main. Jadi ini apapun yang hasil akhirnya kita pasti
selalu berserah pada Tuhan, Iya, kan betul. Kinten nggih. Iya. Tetapi dukungan itu penting banget. Iya, Dukungan nah, penting supportnya banget. itu, ya. Ya, jadi tadi juga Pak Ketua Umum juga tidak menampik ya. Jadi target pasti ada. Betul. Nah, target pasti ada. Karena apapun segala kegiatan, apapun yang Iya. kita lakukan itu pasti setiap orang punya target masing-masing kan Kinten Punya lagi. goal, punya goal sendiri-sendiri. Iya, punya goal sendiri-sendiri. Iya. Jadi karena kalau nggak ada target kayaknya nggak tertantang kan Iya, gitu. Iya, benar. Iya. benar. Iya, apalagi Bapak selaku ketua, selaku pelatihnya juga, selaku pendanaannya juga. Oke. Jadi kan harus balance Kinten niki. Baik, ke pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau misalnya ada yang ingin bergabung bersama kita di sini, ada yang ingin ditanya-tanyakan, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0362246644 atau melalui WhatsApp call kami juga bisa di 081139999790, atau Anda juga bisa live chat langsung di channel YouTube kami ya, karena kami juga live YouTube di RRI Singaraja Official. Oke, mungkin sambil menunggu, siapa tahu nanti ada pendengar yang ingin bergabung. Mungkin Eni mau bertanya lagi sama Pak Made selaku pelatih, karena ini biasanya pertanyaannya pasti lebih banyak ke pelatih. Iya, terkait dengan kesiapannya. Apalagi tadi sudah bilang kan ini latihannya udah hampir setahun, karena habis Poprov 2025 kemarin Pak nggih. Iya. Langsung persiapan untuk tanding di Asia ini mewakili Indonesia kan Kinten nggih. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, fokus utama beberapa bulan terakhir menjelang nanti mau tanding, Iya. mungkin fokus utama latihannya seperti apa Pak? Jadi begini, kalau di Naraga itu kan ada 3 fase nih. Nggih. Saya tadi udah disampaikan sama Pak Ketum itu ada fase bulking, ada fase diet, dan ada fase di cutting. Dikatain, nggih. Jadi mungkin saat ini sudah mendekati di 2 bulan, mungkin 2 bulan ya Pak Jero ya. Iya. Oh 3 bulan. Karena mundur. Iya, mundur. Karena Jadi mundur. 3 bulan ini mereka udah di fase di dieting. Di dieting. Jadi di dieting itu dia betul-betul ingin menjaga berat badannya dia biar fit di dalam kejuaraan tersebut. Karena nanti sia-sia kalau berat sudah ditentukan, akhirnya beratnya itu nggak sesuai. Nggih. Nah itu udah rugi besar, sangat besar ruginya. Seperti itu udah pergi, udah persiapan, lalu itu luar biasa di sana nanti pada saat di penentuan di berat badan tanding. Jadi pada saat diet itu, jadi artinya pada saat diet itu bukan berarti tidak makan, Iya. tapi malah lebih sering makan. Karena kadang-kadang persepsi orang diet itu nggak makan, Iya. itu yang salah besar. Oke. Ya, jadi artinya begini, pada saat diet kita sudah mengurai yang namanya minyak, yang namanya gula terlalu tinggi. Kita udah pilihan makanannya udah ada di sana, Nggih. cara pengolahannya, waktu makannya, dan dia menyesuaikan juga di pada saat latihannya. Jadi seperti itu. Iya, jadi benar ya katanya Pak Made, diet itu bukan berarti kita nggak makan, Ah, tapi memilah makanan yang masuk ke dalam Iya, tubuh ke dalam kita, tubuh kita. Kinten nggih. Ah. Apalagi seorang atlet ini emang harus benar-benar Oh, iya. menjaga, Betul-betul. betul-betul menjaga seperti yang dibilang tadi. Berkali-kali kita juga bilang salah makan sedikit aja Ya, itu bisa buyar. Ya, Kasihan latihan udah setahun, udah hampir setahun, iya, tapi malah gagal untuk tanding kan. Itu kayaknya iya. cuma-cuma Benar, kan iya, sia-sia. benar, iya. Jadi selain tenaga, waktu. Nah tadi juga Pak Ketua Umum juga sempat menyampaikan, jadi terkait dengan kalau biasanya diet itu kan biasanya stres. Nah kalau dalam hal ini apakah ada pendampingan mungkin dari psikolog atau seperti apa, Kinten? Sebenarnya begini, jadi kita seperti saya di pelatih ya, karena saya di pelatih karena begini, karena sepenuhnya pada saat saya menangani atlet itu sepenuhnya diberikan kepercayaan oleh pengurus, ya, terutama nih Pak Ketum, Pak Sekretaris, karena sering nih kalau pada saat udah mulai deket-deket event ini saya tanya terus nih, bagaimana kondisi atletnya, jadi seperti itu. Memang secara psikologis mereka itu pengaruhnya pada saat mungkin seperti tadi dibilang mungkin perubahan, apalagi nanti tanding di luar negara ya. Iya, luar Mungkin negara. situasinya berbeda dengan orang-orang yang kita nggak ngerti omongannya seperti apa. Jadi mereka itu kadang-kadang secara psikologis itu dia mengalami stres. Jadi seperti itu. Nggih. Karena di sini, karena paling tidak pada saat mereka mulai di dieting atau apalagi di cutting ini, kita kadang-kadang kita memantau apa yang dia masukkan, makanan yang dia masukkan. Jadi mungkin dia perlu dapat rileksnya atau apa. Karena di sini sudah tidak ditekankan terlalu latihan terlalu berat. Pada saat udah mulai di peak week istilahnya, Nggih. di puncak minggu akan mau tanding. Jadi di sana itu cuman kita akan melihat
makanannya yang dia masukkan. Tetapi dari kebutuhan pribadinya dia, entah dia istirahat atau apa, kita tidak akan menekan terlalu besar di sana. Karena kita tetap akan melihat kondisi tubuhnya mereka. Jadi seperti itu. Jadi mungkin masing-masing atlet juga sudah tahu seberapa udah Iya. ngukur dirinya Iya. dia tuh seperti apa, Iya. kan gitu Pak Nggih. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak selaku pelatih, jadi untuk mengukur kesiapan atlet tersebut menjelang tanding, seperti Bapak lihat dari segi mananya Pak? Dia itu sudah mulai dari conditioning tubuhnya mereka. Jadi kita itu kadang-kadang kita itu seperti ini. Dari Pak Ketum biasanya kalau saya itu mendampingi atlet nih. Pak, waktu ini jam segini push. Lihat kondisi atlet. Kita di sana udah bisa melihat. Iya. Oke. Jadi kondisi kriteria otot yang akan dinilai oleh juri udah tahu. Karena di samping itu saya juga seorang juri. Iya. Iya, jadi udah tahu kira-kira dari segi apa aja dinilai kesiapan mentalnya seperti apa. Nggih. Tadi juga Bapak sempat bilang apalagi memang berbeda negara. Dari bahasa mungkin kadang dia mikir nanti ngomong sama teman seperti apa gitu mungkin Pak ya. Apalagi kalau memang hawam banget dengan bahasa. Nah, mungkin itu mungkin tadi yang bisa aja kebawa pikiran jadinya, baper jadinya kan Kenten nggih. Nah, tapi selama ini terkait dengan pengalaman-pengalaman, jadi di mana atlet-atlet bapak-bapak sudah pernah tanding, baik itu di tingkat provinsi tadi kan sudah pernah, kemudian tingkat nasional, apalagi dunia juga sudah pernah. Nah, mungkin terkait Bapak mungkin pasti setiap tanding atletnya itu pasti itu dikorekkan Pak ya. Kira-kira kurangnya di mana? Kan nggih. Jadi untuk kedepannya, apalagi kemarin juga di dunia kan kita kalah istilahnya kan Kenten Pak, tidak masuk final, tidak masuk final. Padahal kan pasti harapannya minimal masuk final. Apalagi kalau bisa naik podium. Wah, itu luar biasa kan Kenten nggih. Ya, jadi mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Kira-kira kurangnya di mana? Baik, terima kasih. Karena kalau saya mengoreksi atlet, kalau saya mengoreksi selama ini saya menangani atlet, kalau saya mengoreksi atlet, bukan berarti dia kalahnya saya koreksi. Iya. Pada saat dia memiliki prestasi atau memiliki prestasi puncak di emas, justru di sana akan saya lebih banyak lagi koreksi. Jadi seperti itu loh. Mungkin berbalik ya, karena dia kalah saya koreksi, bukan? Iya. Karena menang saya tetap akan saya koreksi. Jadi seperti itu. Iya, karena kan Bapak pasti melihat kan ketika atlet tanding, pasti Bapak udah bisa lihat, wah ini ternyata kurangnya di sini, kurangnya di sini kan Kenten pasti Bapak sudah menilai kan ya. Jadi next kedepannya pasti Bapak perbaiki hal-hal seperti itu. Benar. Iya, tapi ketika atlet tersebut latihan pasti Bapak kasih arahan dulu kan ya. Apa jadi kekurangan sih kemarin Anda sudah jadi juara nih. Nggih. Ya kan? Nggih. Anda memenangi daripada yang lain. Karena di dalam pertandingan tersebut lawan itu melihat di mana sih kekalahan saya. Nah, justru di sana kita sebagai pelatih itu melihat. Iya, benar. Ada kekurangan nggak yang akan harus dikejar lagi supaya bisa melebihi daripada lawan kita yang sekarang. Jadi seperti itu. Benar. Apalagi nanti kalau kita mungkin sudah tahu, kalau misalkan kayak kemarin tingkat dunia udah tahu nih kemarin lawannya siapa, kita dikalahkan sama siapa, pasti itu dikorek-korek juga. Itu mengkorek dapur orang juga. Sebagai evaluasi. Iya benar, sebagai evaluasi. Karena namanya pertandingan memang sih kalah menang itu sudah hal biasa. Tetapi kita juga, apalagi bapak-bapak selaku pelatih, bapak selaku ketua umum dan juga sekretaris pasti juga kadang mikir, perasaan kayaknya udah latihannya udah baik, udah sesuai dengan tapi kalah juga, tapi kadang pasti agak nyes gitu hatinya Pak. Pasti Pak ya. Apalagi kan membawa nama Buleleng kan Kenten nggih, pasti kadang ada rasa bersalah pasti kan Pak nggih. Tapi ingat Pak ya, bersalahnya jangan lama-lama. Apalagi kalau sampai ngambek bapaknya bahaya. Kasihan nanti atletnya Pak nggih. Nah, ini kita kembali lagi ke juara Asia nanti. Kalau boleh tahu nih mungkin Pak Sekretaris atau Pak Ketua Umum mungkin udah dapat bocoran kira-kira ada berapa atlet pesaingnya atau berapa negara nih yang nanti bakal ikut tanding?
Jadi untuk nanti di kejuaraan Asia Bu, sampai saat ini kami belum diinformasikan belum. mengenai jumlah negara dan jumlah atlet per kelas Bu. Karena itu kadang-kadang jadi H-7 atau H-8 baru ada informasi dari panitia di sana Bu. Ya, nanti kita baru bisa tahu atlet di kelas apa yang bertanding dengan kita. Gitu. Jadi negara mana juga gitu Bu. Ya. Karena biasanya melalui meeting dulu, meeting daripada panitia di sana dan juga dari federasi kejuaraan dari Federasi Asia, Binaraga Asia. Nah setelah itu nanti baru ada technical meeting. Nah technical meeting itu nanti baru dijelaskan di sana aturan-aturan bertandingnya Bu. Ya di internasional. Ya jadi aturannya karena setiap kelas itu kan ada aturan. Benar. Ya ada memakai berat badan dan ada juga memakai tinggi badan Bu. Seperti saya jelaskan tadi. Nah nanti setelah itu semuanya sudah jelas, baru nanti atlet akan melakukan timbang badan dan tinggi ukur Bu. Nah setelah itu persiapan mungkin biasanya setelah timbang badan dan tinggi ukur itu biasanya besok atau lusanya sudah bertanding atletnya Bu. Iya. Karena mungkin melihat dulu kira-kira negara apa saja yang Kalau mendaftar sekarang untuk seperti bergabung. kejuaraan dunia kemarin ya, yang sedang menonjol itu di Asia ini sekarang itu adalah India dan juga Malaysia ya Bu. Ya, yang memang mungkin Potensinya. di sana. Ya. Nggih. Seperti orang India kan Malaysia juga banyak Bu, orang India di sana. Iya benar. Iya. Mungkin dia memang latihannya mungkin atau bagaimana, jadi dia seperti lebih menonjol dibandingkan dengan atlet-atlet dari negara lain. Ya Bu. Jadi tapi kami selaku atlet dan juga selaku pembina ya sebisa mungkin kita tidak nervous dengan mereka Bu. Iya, benar. Tapi kita motivasi atlet supaya mereka dalam artian tetap fight di state apapun kondisinya Bu. Iya, benar. Ya, jadi mudah-mudahan nantinya kita bisa meraih yang terbaik. Ya, minta doanya untuk semuanya. Pasti didoakan Pak. Apalagi membawa nama Buleleng Bali Indonesia Pak. Iya, mungkin tambahan sedikit Ibu. Iya, Ini. silakan. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi memang kita belum tahu persis berapa negara dan berapa jumlah Iya, benar. atlet yang akan nanti bertanding di kejuaraan Asia nanti. Namun secara prinsipal kami berharap kepada teman-teman atlet yang terparuh untuk itu. Jadi kita tetap fokus target untuk berlatih, kemudian apa yang menjadi tujuan untuk goal teman-teman untuk bisa bertanding di kejuaraan Asia nanti itu harus tetap dipegang. Jadi kita tetap mensupport apapun nanti yang mereka lakukan, berapa jumlah negara kita tidak usah nervous gitu. Kita tetap fight ya. Jadi itu harus tetap ditanamkan di jiwa mereka bahwa kita tetap juga akan mendukung apapun yang mereka nanti lakukan selama ini untuk berlatih terus untuk mencapai target itu ya kita tetap akan support. Iya, mungkin terkait administrasinya gimana Pak? Pak? Kalau administrasi kita sudah betul kita terbuka transparansi kepada atlet. Jadi kami selalu mengutamakan namanya transparansi dan keterbukaan kepada teman-teman. Jadi selama ini kita tidak pernah ada dusta di antara kita Ibu. Iya. Jadi apapun yang kita terima dana dari KONI, entah itu dari dana pembinaan, dana kejuaraan, kita selalu terbuka dan kita sampaikan kepada atlet, ini loh dana yang kita berikan, kita akan maksimalkan, kita manfaatkan untuk kebersamaan pelatih atlet. Jadi kita tidak pernah ada menutupi lah. Jadi dan selama ini sudah berjalan dengan baik. Jadi kami sangat berterima kasih juga diberikan kepercayaan kepada atlet untuk bisa mengurus mereka, dan atlet tanpa pengurus juga tidak akan berjalan apa-apa. Kami juga tanpa atlet juga tidak akan bisa berjalan apa-apa dengan kepengurusan. Jadi kami selalu tetap berkoordinasi, berkolaborasi dan selalu bersinergi dengan para atlet dan pelatih dan kepengurusan lain. Itu semuanya saling membutuhkan. Betul. Atlet butuh pelatih, pelatih juga butuh atlet. Kalau mau butuh nggak ada atlet, siapa mau dilatih? Kan nggak mungkin latih Pak Ketua Umum atau Pak Sekretaris kan. Ini konsepnya bagaimana? Ya, benar. Oke. Jadi tadi kita sudah ngobrol banyak banget terkait persiapan mungkin dari atlet-atlet yang akan tanding nanti. Nah, kalau dari Pak Putu sendiri menilai kayaknya karena udah hampir setahun nih latihan atletnya, 2 atlet ini yang akan tanding. Menurut Bapak mereka sudah siap lahir dan batin atau gimana? Atau mungkin ada kayak yang perlu dipoles sedikit-sedikit? Ya, progres improve dari otot mereka dari persiapan kemarin itu saya yakin.
Sudah 99%. 1%-nya mental di atas Mental panggung. aja. Kesiapan mental ini memang mental. Iya. Terutama yang mengelola stres. Stres ini mengelola stres, nggak cuma stres ini memang harus. Iya benar Ya, sekali. karena kami dari PBFI Buleleng akan memberikan yang terbaik buat khususnya Buleleng, Bali, dan Indonesia. Nggih, kalau boleh tahu ada berapa atlet di bawah naungan PBDI Buleleng ini, Pak? PBFI Buleleng Ada- untuk sekarang Untuk ada- sekarang, nggih. Iya, Untuk- jadi kita atlet yang kita bina sekarang itu ada 12 atlet, Bu. 12 atlet. Yang masuk 12. di pembinaan ya. Jadi itu terdiri dari 11 atlet putra dan Oke. 1 atlet women fitness. Jadi Women cewek, Bu. fitness. Jadi cewek. kami ya. Kami satu-satunya pengkap yang ada di Bali yang membina atlet Perempuan. perempuan, Bu. Oh, Ya, karena nggih, kami nggih. juga ingin dulunya bahwa untuk binaraga wanita ini atau women fitness ini bisa dipertandingkan juga di Polprov, Bu. Oke. Coba pengkap-pengkap yang lain belum ada yang membina. Jadi secara persyaratan untuk bertanding di Polprov Iya. kita belum bisa, Bu, karena kita baru sendiri, Bu. Ya nggak mungkin tanding sendiri kan, Pak. Iya, Pak. Iya. Nanti medali emasnya sudah dikalungin nanti, Bu. Juara sendiri. udah juara nih Buleleng momennya. udah langsung ambil medali aja. Langsung naik podium aja kalau Iya. gitu kan, nggih. Nggih, berarti satu-satunya punya atlet perempuan. Iya. Berarti memang sama sekali belum pernah ikut tanding jadinya, Pak, nggih. Kami sudah menjalankan, jadi kami selalu mensupport jadi atlet wanita kami, women fitness kami untuk bisa bertanding nantinya untuk di level nasional. Oh, nggih. Karena kejuaraan untuk women itu jarang kali ada yang di daerah, Bu. Nggih, Jadi nggih. kalau sudah bersifat nasional ataupun internasional baru nanti bisa kita nanti support lagi. Sport, Bisa, ya. nggih. Apalagi tadi Pak Made juga bilang karena memang langka di Bali sendiri belum ada. Baru satu-satunya Buleleng yang punya Kenten, Iya. nggih. Ada atlet Ada. wanita banyak tapi yang mereka tidak membina, Bu. Itu yang kendalanya, Bu. Mungkin kalau Kenten. mereka mau membina kan beda lagi, Bu. Beda, nggih, Iya. benar. Iya. Difokuskan istilahnya, Iya, nggih. jadi memang kita membina atlet itu gitu, kita bertanggung jawab dengan atlet yang kita bina, Bu. Seperti sekarang saya punya 12 atlet yang memang itu fokus daripada tim ini gitu loh, Bu. Jadi saya sudah men-setting dari awal kelas-kelas yang akan diikuti oleh atlet semua ini. Jadi saya sudah membaca dalam artian memantau juga kekuatan lawan, sport intelijen. Jadi lawan itu di kelas apa yang mungkin menjadi pesaing berat kita dan juga di mana kita bisa ambil medali emasnya nanti, Bu. Nggih, di mana ada kira-kira ada celah betul. ini Iya, yang pasti, bisa kita Bu. terobos. Iya, karena saya juga memasang target seperti itu kan saya tidak serta-merta saya main-main, Bu, ya. Benar. Dengan Koni Buleleng dan juga mungkin dari pemerintah Buleleng di sini. Ya, jadi saya juga memasang target seperti itu sudah mempunyai suatu strategi ya. Bahwa ini loh saya bisa pertanggungjawabkan karena dari hasil Polprov kemarin di 2025 kemarin yang dari juara umum 1 sampai juara umum 4 itu sama raihan medali emasnya, Bu. 2 medali emas semua. Hanya dibedakan perak dan perunggu. Nah, di mana mereka? Saya waktu itu Buleleng dapat di peringkat 3, juara umum 3. Unggulnya di mana yang peringkat 1 dengan peringkat 2? Itu hanya jumlah atlet, Bu. Jadi mereka bertanding di kelas yang lebih banyak daripada kita. Jadi otomatis dia meraih Iya, benar. perak dan perunggu dia lebih banyak, Bu. Itu loh. Iya, jadi itu jadinya mengangkat dia menjadi juara. Tapi kalau dilihat Nggih. standar emasnya sama dengan kita semua. Oh, sama, Bu. Iya, Kenten. makanya saya Berarti yang dinilai itu perolehan terbanyakannya Kenten. Iya, nggih. pasti, Bu. Jadi iya, mereka iya. turun di kelas yang lebih banyak, otomatis perak perunggunya Lebih banyak. karena kita tidak bertanding di kelas itu, Bu. Oh, Iya, iya, gitu. Ya, itu yang jadi makanya saya selalu tekankan dengan Koni karena saya pasang target juara umum, jadi sebisa mungkin jadi untuk kuota atlet nantinya kita bisa dibantu supaya kita bisa memaksimalkan apa yang sudah menjadi target saya, Bu. Nggih, biar lebih banyak lagi atlet bisa turun Iya. di Polprov nanti, Pak. Ya, Nggih. jadi maksimal, Bu, ya. Jadi dengan kekuatan maksimal, Nggih. ya. Jadi kita juga hasilnya juga maksimal, Maksimal, targetnya benar. juga maksimal, Bu. Maksimal. Iya. Nggih. Nah, kalau sekarang kan persiapan untuk turnamen Asia ini udah menurut Pak Made udah fix nih. Iya. Iya. Cuman lagi 0,01% katanya itu di mental. Iya. Jadi tadi Pak Made juga sudah menceritakan pengalaman kemarin di Polprov kenapa bisa dapat di peringkat ketiga. Iya. Itu emang karena kita sedikit ikut tandingnya, Iya, Kenten Pak pesertanya. nih. Iya, Pesertanya iya. juga sedikit. Nah, kalau di 2027 nanti Pak, kira-kira
ke-12 atlet itu diturunkan semuanya? Atau Karena- ada tambahan lagi? Jadi begini Bu ya, kalau di binaraga itu menyesuaikan dengan kelas yang ada. Jadi Oh, kuota nggih. atlet itu karena yang nanti bertanding itu adalah ada 11 kelas. Nggih. Ya. Jadi kuota atlet itu tidak boleh melebihi 11 atlet, Bu. Ya, jadi per kelas kalau memang ada atlet yang ada kelas tersebut ada mungkin Buleleng menurunkan 2 atlet. Jadi kelas yang mungkin yang tidak kita ikuti harus ada juga, Bu. Jadi jadi harus ada dikosongkan kelasnya. Ya, harus tetap kuota 11 ya. Nah, jadi kita main di satu kelas mungkin di kelas 70 kita main dengan 2 atlet ya, Bu, Nggih, ya. nggih. Berarti mungkin di kelas 60 atau kelas 65 kita harus tidak ada atlet saya. Jadi Oh, kita tidak ada kosongkan atlet. Oh, ya. harus Karena memang kosongkan. seperti itu, Bu. Tapi tidak boleh setiap kabupaten itu melebihi mengirim daripada 2 atlet, Bu. Oh. Jadi maksimal 2 atlet Oh, maksimal 2 atlet per kelas. per kelas. Itu pun dengan syarat kalau dia menurunkan 2 atlet di kelas tersebut berarti kelas yang lain harus ada yang kosong. Ada yang kosong. Tapi kalau kita menurunkan 1, Kalau satu semua kelas jadi Aman. istilahnya full kelas namanya, Bu. oh kenta. Jadi kalau full kelas itu berarti setiap kelas kita ikuti 1 orang atlet. Ya, sesuai dengan kelas yang ada. Nggih, benar. Sedangkan full tim Nggih. itu berarti tetap 11 atlet. Mungkin nanti ada yang kelasnya yang ada yang tidak kita ikuti tapi kita tambahkan di kelas yang lain, Bu. Nggih. Memang secara nasional itu aturannya seperti itu karena kita mengacu di PON, Bu. Ya. Jadi aturan seperti itu kita di THB pun ya kita di Porprov yang terdahulu juga yang sekarang memang seperti itu aturannya, Bu. Oh, nggih. Jadi boleh dengan kuota tetap 11 atlet. Kalau memang ingin full kelas, boleh full kelas. Berarti 1 orang, 1 atlet, Satu 1 atlet kelas. satu kelas. Tapi Nggih. kalau full tim tetap 11 orang atlet, cuma mungkin tergantung strategi daripada masing-masing kabupaten, Bu ya. Iya, mungkin Jadi Bapak kelas- melihat dulu kira-kira di kelas berapa kilo nih yang peluangnya lebih Iya, besar. pasti, Bu. Mungkin di sana diturunkan. Nah, dan di kelas yang berapa kilo kira-kira kita agak kurang, udah itu dikosongkan. Mungkin seperti itu strateginya, Pak nggih. Iya pasti, Bu, karena saya Pasti. juga dalam bersama pelatih selalu koordinasi juga Pak Sekum ya, yang nantinya juga di Porprov 2027 nanti yang akan mereka berdua ini yang akan bertanggung jawab di tim, Bu. Karena saya nantinya mungkin akan menjadi TD, jadi harus di luar tim, Bu ya. Oh, Ya, kenten. technical leadership ya. Jadi nanti Pak Widi ini nanti selaku tim manager dan pelatih kepalanya juga Pak Putu nanti. Oh, kenten. Oke, tapi kita tetap punya dalam artian tanggung jawab, Bu ya. Nggih, nggih. Atlet bertanggung jawab dengan pelatih dan juga tim manager, dan tim manager pelatih bertanggung jawab dengan saya sebagai ketua, dan nanti saya ketua bertanggung jawab dengan KONI, Bu, ya. Ya, jadi semuanya kita punya tanggung jawab ya. Nggih. Mudah-mudahan dengan tanggung jawab itu apa yang sudah menjadi kita targetkan nanti bisa kita realisasikan, Bu ya. Iya. Estungkare kita bisa memberikan yang terbaik. Terbaik. Ya, karena kami mungkin, Bu, di Pemkab KONI Buleleng yang pertama sekali ya, Bu ya, Nggih. yang berani memasang target seperti itu, Bu. Target juara umum itu. Iya. Enggak apa-apa, Pak. Namanya Namanya dalam artian kita memicu adrenalin. Bu. Iya, Karena benar-benar. kalau di olahraga itu kalau kita tidak punya suatu tantangan untuk menjadi lebih baik lagi kan percuma, Bu. Benar. Kalau kita target hanya itu aja, kita nggak ada target yang lebih tinggi lagi kan, jadi nggak ada motivasi. Benar. Saya juga mungkin motivasinya nanti bisa hilang sebagai Iya. ketua, mungkin bisa saya gimana. Atlet juga nanti bisa juga. Uring. Iya. Udah uringan. Atlet juga kalau atlet kalau tidak kita push ya, jadi mungkin dia nggak ada tantangan lagi, Bu. Iya, Merasa- santai. merasa dirinya sudah di atas angin atau di bawah, Bu ya. Benar, Makanya saya selalu tekankan seperti itu. Jadi mari kita sama-sama tanggung jawab, semangat untuk disiplin ya. Karena kunci daripada semua ini adalah disiplin. Ya. Disiplin berlatih, disiplin dengan pola makan, disiplin dengan pola istirahat dan sebagainya, Bu ya. Nah, seperti pelatih seperti tadi katakan tadi. Karena banyak sekali di binaraga ini sesuatu acuan mungkin yang bisa nanti menjadi suatu apa namanya, Bu, untuk bisa mencapai target itu banyak sekali hal-hal yang Hal-hal perlu tantangan-tantangan. tantangannya, Bu ya, gitu ya. Jadi memang harus disiasati, Pak nggih. Iya, siap, Bu. Jadi persiapan mungkin dari PBFI Buleleng juga harus benar-benar maksimal. Iya. Apalagi mengingat pertandingannya ini kelas Asia kan, Iya. Kenten nggih. Iya, iya. Pasti banyak. Nah, kita kan juga lumayan jauh nih ke sana. Iya. Jadi biar nggak sia-sia memang Betul, Bu. mungkin dari sekarang sudah dipersiapkan secara matang. Iya. Kira-kira
perlengkapannya apa saja yang dibutuhkan oleh atlet tersebut. Kemudian tadi juga memang apapun asalkan si atlet mau disiplin seperti tadi yang Pak Made bilang, pasti semuanya berjalan dengan lancar. Jadi kunci keberhasilan seorang atlet itu adalah disiplin. Nggih. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang kami bersama ketiga bapak-bapak yang luar biasa. Ada Pak Putu, ada Pak Made, dan ada Pak Widi juga. Jadi dari PBFI Buleleng yang sudah menceritakan banyak banget terkait pengalaman-pengalaman, kemudian persiapan-persiapan seperti apa yang dilakukan untuk menuju kejuaraan Asia yang akan berlangsung 3 bulan lagi ya? Iya, di bulan Juni, September, Juli, Agustus, September. Iya benar, 3 bulan lagi kan ya. Jadi Pak Made masih kok Pak Made sih? Pak Putu. Pak Putu masih punya PR 3 bulan lagi. Ingat Pak ya PR-nya Pak ya. Kalau pelatih itu nggak ada waktunya, Bu. Nggak ada waktunya. Setiap masa diajak terus mengasah. Sepanjang masa. Sepanjang masa, Bu, terus mengawasi atlet. Oke, jadi sepanjang masa. Tidak hanya di kejuaraan ini aja, nanti masih terus dia akan. Iya, benar. Jadi itu PR sepanjang masa. Iya. Jadi harus dikontrol Pak ya, atlet-atletnya, apalagi mau abis ini juga siap-siap pro-pro. Ada direksinya juga kan ada di sana. Sepanjang masih jabatannya jadi pelatih, kalau udah jadi pelatih. Nanti kalau udah pensiun nanti jadi penonton. Baik, terima kasih untuk Pak Putu, Pak Made, dan Pak Widi juga. Dan terima kasih, ini ada juga beberapa yang bergabung di live chat YouTube kami. Ada Novi, selalu bangga sama atlet-atlet Buleleng, totalitas tanpa batas katanya. Terima kasih. Iya, kemudian ada Mbak Santi juga, raih medali di tingkat Asia, Astung Kare. Pasti itu menjadi harapan semuanya. Kenta Niking. Baik, semangat untuk bapak-bapak dan kita pasti doakan yang terbaik. Semoga di tingkat Asia ini semua target bisa terlewati. Semoga atletnya bisa naik podium seperti yang diharapkan kita semua, apalagi membawa nama Buleleng, Bali, dan Indonesia. Jadi 3 nama besar yang harus dibawa. Jadi ini nggak main-main ya, Pak Made, nggak main, Pak Putu nggak main-main ya. Oke. Suatu kehormatan. Iya, suatu kehormatan di mana Bali bisa mewakili Indonesia. Itu adalah udah pencapaian yang luar biasa. Sekarang tinggal atletnya digenjot gimana caranya supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, terima kasih Eni ucapin untuk bapak-bapak yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Semoga lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi Pak nggih. Terima kasih. Oke, semoga nanti menjelang lomba kalau memang ada waktu kita ngobrol lagi. Nggih, baik, terima kasih. Siap. Persiapan terakhir. Nggih. Menjelang kejuaraan Asia. Baik, terima kasih. Kita tunggu nanti persiapan menjelang lomba, mungkin Hamin berapa kita bisa ngobrol lagi di sini. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Jadi itu tadi dialog interaktif Hai Bali Ken dengan topik target medali Asia, strategi dan persiapan dari atlet PBFI Buleleng seperti apa. Tadi sudah kita bahas secara panjang dan lebar, dan kita juga minta doa untuk pendengar semuanya. Semoga apa yang menjadi harapan untuk atlet Buleleng di mana yang mewakili Indonesia di tingkat Asia, semoga bisa meraih juara. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya.